Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, Selamat sela pagi. selamat berjumpa kembali, terima kasih sudah bergabung kembali di, ruang virtual ini. Dan pada hari ini kita akan, melakukan, teknik coaching, proses coaching, dengan alur Tirta. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Maria Astrini Besa, dan saat ini saya sebagai pengamat untuk, proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi dan Ibu Vera. Dan di sini Ibu Vera akan menjadi coach, dan Pak Fahmi akan menjadi coachee-nya. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya rasa sekian untuk, perkenalan singkat saya dan saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak, Fahmi dan Ibu Vera untuk melakukan coaching, dengan menggunakan, teknik Tirta. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa, kita diminta untuk, ketika kita melakukan teknik coaching, kita diminta untuk, hadir secara penuh, mendengar aktif dan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan penutup. Waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Pak dan Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Maria Astrini. Baik, saya akan memulai coaching bersama dengan Pak Fahmi yang akan bertindak sebagai siswa dan saya sebagai coach akan bertindak sebagai guru. Baik, selamat pagi Fahmi, apa kabar? Kabar baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar baik Pak Fahmi. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching ya selama 15 menit dan saya akan menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Fahmi, dan apabila saya sementara menunduk bukan berarti saya sementara tidak memperhatikan atau menyimak. Namun kalau saya menunduk itu berarti saya sementara mencatat hal-hal penting ya. Jadi baik, Fahmi, hari ini kita mau bahas tentang apa? Baik Bu, begini Bu Vira, saya akhir-akhir ini merasa ada beberapa teman menjauh dari saya Bu, dan sepertinya tidak ada kerjasama di antara kami Bu. Mereka Iya. bilang saya sombong dan sok pintar, seperti itu Bu yang saya rasakan. Oh, jadi yang Fahmi rasakan itu adalah teman-teman menjauh dari Fahmi. Kemudian mereka bilang kalau Fahmi itu sepertinya sombong ya dan sok pintar. Nah, bagaimana perasaan Fahmi ketika mengalami hal itu? Sejujurnya saya sangat sedih sebenarnya karena merasa dihindari oleh teman-teman Bu dalam kelompok kami begitu. Itu yang saya rasakan. Saya sedih sekali gitu. Oh ya, jadi Fahmi merasa sedih ya karena merasa teman-teman menghindar dari Fahmi. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Fahmi dalam percakapan kita selama 15 menit ini? Kira-kira apa yang diinginkan oleh Fahmi? Apa yang ingin dicapai oleh Fahmi dalam percakapan kita ini? Begini Bu, saya secara pribadi, jujur ya Bu ya, saya ingin bergaul dengan teman-teman begitu. Kami selama ini, akhir-akhir ini Bu, kurang adanya kecocokan, terus kami Iya, ada perselisihan sedikit. Tapi saat iya. ini saya secara pribadi ingin kembali supaya bisa bersenda gurau dan selalu ada kerjasama di antara kami. Itu yang saya inginkan. Oke, baik Fahmi. Berarti ingin bergaul kembali ya dengan teman-teman. Kalau begitu kita sepakat ya bahwa Fahmi ingin bergaul dan bekerja sama kembali dengan teman-teman. Ingin membangun kembali suasana yang rukun, suasana yang seperti awal-awal itu ya Fahmi. Berarti kita sepakat ya itu targetnya Iya, Fahmi untuk iya. bisa memperoleh sesuatu di dalam percakapan kita di hari ini. Nah, kalau begitu Iya bisakah Bu. Fahmi ceritakan
apa yang menyebabkan beberapa teman menjauh dari Fahmi dan mengatakan kalau Fahmi itu sombong, Fahmi itu sok pintar. Apa Fahmi bisa ceritakan? Baik Bu, begini Bu, awalnya saya merasa tidak cocok dengan mereka itu di saat Ya, kami berdiskusi, sehingga saya secara pribadi memilih untuk bekerja sendiri Bu. Nah, selain itu di setiap mengumpulkan tugas juga saya mengumpulkan tugas sendiri, dan bukti saya merasakan dan saya membuktikan bahwa nilai saya lebih tinggi dari mereka yang bekerja secara kelompok itu Bu. Seperti itu. oh ya. Tadi Fahmi katakan bahwa merasa tidak cocok ya. Bisa Fahmi ceritakan merasa tidak cocok yang seperti apa yang Fahmi maksudkan? Tidak mungkin bagi siswa dengan Begini disabilitas Bu, partisipasi. saya merasa mereka sangat lambat Bu dalam memberikan pendapat saat berdiskusi. Jadi Ya. seperti itu yang saya alami. Sehingga saya tidak bisa menunggu mereka untuk bekerja sama. Oleh karena itu saya menginginkan saya harus bisa bekerja sendiri dan membuktikan kepada mereka bahwa saya mendapat pasti nilai yang lebih baik dari mereka. Seperti itu. Baik, ya jadi Fahmi merasa bahwa mereka lambat. Memang masing-masing orang kecepatan dalam belajar itu tidak sama ya. Kalau Fahmi memang sudah hebat, sudah pintar, kerjanya cepat. Oke, baik. Nah, Fahmi, tentu tidak semua teman-teman menghindari Fahmi. Pasti ada juga yang berkeinginan untuk bekerja sama dengan Fahmi. Betul tidak, Fahmi? Betul Bu, memang ada juga yang mau bekerja sama dengan saya. Seperti itu. Betul sekali itu Bu, Iya. ada. Iya. Iya, jadi tidak semua ya menghindari Fahmi. Oke, baik. Kalau begitu, andaikan nih, skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan teman-teman yang tetap mau bekerja sama dengan Fahmi? Ya Bu ya, kalau dilihat dari situ Bu, skala yang seperti Ibu berikan 1 sampai 10, di sini saya merasa bahwa saya di skala 7, ada masih yang mau berkeinginan berteman dengan saya. Gitu. Iya, skala 7. Kalau begitu, berapa skala yang diharapkan oleh Fahmi untuk sampai pada tahap berhasil? Kalau dilihat dari situ, memang yang paling eh, keras sekali Bu ya, saya bilang keras dalam kelompok itu ada 1 2 orang sih ya, tapi mungkin teman-teman lain mengikuti saja, sehingga saya Iya, berpikir bahwa saya menginginkannya mungkin skala sampai 9 Bu, seperti itu, supaya wah luar nanti saya biasa. bisa bergabung lagi. Iya, skala 9 itu sudah Ya, sampai pada tahap terima kasih. berhasil ya. Oke, kira-kira langkah konkret apa yang Fahmi lakukan agar bisa mencapai target yang diinginkan, bisa mencapai skala 9 itu? Saya sebenarnya ingin sekali Bu supaya saya bisa bergabung lagi. Jadi saya berusaha untuk berbagi Pak Vidya kepada teman-teman saya. Kalau bisa juga Ya, saya bisa mengajari mereka supaya bagaimana caranya agar cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dan juga saya ingin merubah juga Bu sikap saya supaya saya juga tetap menerima pendapat mereka. Mungkin ya, karena selama ini ada keegoisan saya Bu ya, jadi mereka juga berpikir dan ingin menjauh dari saya. Seperti itu Bu dari saya. oke baik. Ada lagi Fahmi? Eh, Kalau soal yang lainnya Bu, ada pasti saya juga berusaha untuk membantu mereka yang masih bersulitan menyelesaikan tugas, dan juga saya Iya, ingin berusaha untuk tetap selalu bersama mereka apapun situasinya Bu. Jadi di sini saya berusaha untuk supaya saya tidak egois sajalah Bu, seperti itu. Itu. oke baik. Berarti Fahmi sudah temukan solusi atas apa yang menjadi persoalannya. Nah, kapan kira-kira Fahmi mau memulainya? Eh, Baik Bu, mungkin untuk memulai ini secepatnya Bu saya akan lakukan, karena bagaimanapun Ya, kalau lama-lama kan hati saya yang kesal sekali seperti itu ya, tapi saya berusaha untuk betul. menghindari kekesalan itu. Jadi bila nanti ada diskusi lagi dalam kelas, saya akan melakukan seperti apa
yang sudah saya sampaikan tadi kepada Ibu, karena saya tidak menginginkan suasana yang seperti ini lagi, Bu, suasana yang dijauhi oleh teman-teman tadi seperti itu. Saya orangnya sebenarnya suka bergaul, Bu, tapi karena ada teman-teman yang Iya, menghindar, mungkin karena keegoisan saya, ya, Bu, ya. Jadi iya. secepatnya saya akan. Oke, baik. Saya percaya Fahmi pasti bisa menyelesaikan persoalan ini dan saya akan memantau perkembangannya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Solusi yang Ibu berikan, yang saya berikan juga, supaya bisa saya berjalan dengan baik dalam prosesnya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Fahmi bahwa sesungguhnya solusi itu Fahmi yang menemukan sendiri ya. Oke, Iya, demikian coaching makasih, yang Bu, ya, kami makasih. lakukan antara saya dan Pak Fahmi. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengamat. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi dan Ibu Vera sudah melakukan teknik coaching yang sangat luar biasa dengan menggunakan alur tirta. Dan kesempatan selanjutnya saya berikan seluas-luasnya kepada Pak Eman sebagai pengamat kedua untuk kasus yang sama, ya, untuk kasus yang sama dari Ibu Vera dan Pak Fahmi, dan ini akan tukar posisi ya. Jadi kesempatan kepada Pak Eman saya berikan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Ibu Rini sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam sehat dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, khususnya Bapak Fasilitator Pemandu. Jadi hari ini di kasus yang kedua, kami kelompok 2 akan melakukan praktik coaching, di mana pada saat ini saya Emmanuel Jebarus yang akan menjadi pengamat, dan yang menjadi coaching pada kasus kedua ini adalah Pak Marius Fahmi, dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Vera. Nah, seperti apa praktik coaching dengan teknik alur tirta yang mereka lakukan, berikut percakapannya. Saya persilakan kepada Pak Fahmi dan Ibu Vera untuk melakukan praktik coaching menggunakan teknik alur tirta. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, Vera. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Oke, baik, Vera. Hari ini kita akan melakukan coaching. Waktunya 20 menit ya, Vera, ya. Namun di sini saya mau bertanya dulu kepada Vera nih. Apa yang mau dibahas hari ini, Vera? Baik Pak, jadi saya ingin diperlakukan adil oleh guru privat yang ada di sekolah Pak. Oh, begitu ya, Vera, ya. Baik. Ya. Vera, bisakah Vera ceritakan kepada Bapak apa yang menyebabkan sehingga Vera merasa diperlakukan tidak adil oleh guru privatnya? Ya, begini Pak. Jadi saya sedih Pak, karena Pak Eman sebagai guru privat di sekolah itu sementara membuka les untuk les main piano Pak di sekolah. Namun saya tidak mengikuti les privat itu Pak. Itu yang menyebabkan setiap kali masuk Pak Eman sindir terus, bahkan nilai yang diberikan kepada saya pun saya merasa tidak adil Pak. Padahal sebenarnya menurut saya nilai saya itu lebih baik dari teman-teman yang lain. Tetapi ketika diberikan oleh Pak Eman, justru nilai saya di bawah mereka Pak. Terus saya juga sudah capek Pak, setiap hari disindir terus sama Pak Eman. Oh gitu ya, Vera, ya, situasinya ya. Iya Pak. Saya sudah mendengar. Dari sini kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai oleh Vera sendiri dalam percakapan kita hari ini? Begini Pak, saya inginkan ada keadilan Pak dalam pemberian nilai. Ya, jadi guru privat jangan memilah-milah. Dan saya juga ingin kalau bisa nilai yang diberikan itu ya benar-benar adil, fair begitu Pak. Kemudian saya juga sudah capai untuk disindir terus. Jadi saya
Hanya berharap ada keadilan, Pak. Oh, begitu ya Vera ya. Jadi di sini baik, berarti Vera menginginkan keadilan dalam pemberian nilai oleh guru privat dan tidak disindir lagi oleh Pak Eman sebagai guru Iya, privat. iya, Pak. Baik, sudah Vera. Kalau begitu, bisakah Vera ceritakan apa yang menjadi alasan Pak Eman bertindak demikian? Mungkin ya Pak ya, mungkin karena saya satu-satunya siswa yang tidak mengikuti les privat bermain piano, Pak. Oh, begitu ya. Tentu di sini pasti Vera mempunyai alasan tersendiri. Bisakah Vera menceritakan kepada saya alasannya? Ya, Begitu. baik, Pak. Jadi saya tidak bisa mengikuti les itu karena memang saya sama sekali tidak bisa bermain piano, Pak, seperti teman-teman yang lain. Sehingga saya merasa minder, saya merasa malu dengan teman-teman yang lain. Kemudian juga jam untuk les privat itu kan di sore hari, Pak. Nah, setiap sore itu saya harus membantu orang tua di rumah, Pak. Saya harus bantu masak, saya harus bantu mandikan adik, saya harus bantu ambil air dan seterusnya, Pak. Sehingga waktu di sore hari itu saya tidak bisa, Pak, untuk mengikuti les itu. Oh, ternyata begitu ya Vera ya situasinya. Iya, Pak. Namun les privat itu kan tentu tidak setiap hari toh Vera. Betul, Pak. Tidak tiap hari. Nah, kalau begitu, apakah semua teman-teman yang mengikuti les privat bermain piano itu, mereka sudah bisa bermain piano sejak awal mengikuti les? Awalnya mereka juga belum bisa, Pak, seperti saya. Tetapi karena mungkin mereka percaya diri, mereka tidak malu, mereka tekun belajar, sehingga sekarang saya melihat mereka sudah bisa bermain piano, Pak. Hanya saya yang merasa minder, karena mereka sudah lebih dahulu dari saya mengikuti les itu, Pak. Begitu ya Vera ya. Nah, di sini kira-kira menurut Vera sendiri ini langkah konkret apa yang Vera lakukan agar bisa mendapat keadilan dari guru privat tersebut? Saya akan menyampaikan kepada orang tua saya tentang waktu les piano ini, Pak. Karena itu diadakan 1 minggu 2 kali. Sehingga di dalam 2 kali 2 hari seminggu itu mungkin saya tidak bisa membantu orang tua di hari-hari tersebut. Jadi mungkin ini saya sampaikan kepada orang tua tentang jadwal daripada les privat ini, Pak. Luar biasa ya Vera ya. Mungkin ada lagi yang lain Vera? Iya, Pak. Mungkin saya juga berusaha untuk mendaftar diri kepada Pak Eman untuk mengikuti les privat, les piano ini. Kemudian saya harus lebih percaya diri, saya tidak perlu malu lagi karena teman-teman yang lain juga berawal dari tidak tahu dulu baru menjadi tahu. Luar biasa ya Vera ya. Jadi di sini ini berarti Vera sudah menemukan solusi atas apa yang menjadi persoalannya Vera sendiri. Jadi dari solusi yang Vera sampaikan sendiri, saya sudah mendengarkan dan kira-kira kapan ini Vera mau memulainya? Mungkin secepatnya, Pak, dalam minggu ini. Nah, luar biasa kalau begitu ya Vera ya. Baik, saya percaya pasti Vera bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Nah, dari Amin. situ saya akan memantau perkembangannya ke depannya Vera ya. Jadi seperti Baik, itu baik, Pak. Vera, saya tetap memantau Vera ke depannya. Oke, baik Baik, Vera, terima kasih, sukses ya Vera ya. Semangat baik. selalu dan tetap terus berusaha. Terima Selamat kasih, siang. Pak. Iya. Sama-sama. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Fahmi dan Ibu Vera yang sudah melakukan praktik coachingnya, luar biasa. Dan selanjutnya
saya berikan kesempatan kepada Ibu Vera selaku pengamat berikutnya dalam praktik coaching yang akan saya lakukan bersama Ibu Rini. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Eman. Jadi kita akan masuk dalam kasus yang ketiga, coaching untuk kasus yang ketiga, dan yang bertindak sebagai pengamat saya sendiri, si Vera Pani, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Maria Astrini, dan sebagai coach adalah Pak Eman. Ya. Dan sebelum kita memulai coaching dengan alur tirta ini, saya mengingatkan kembali untuk 3 kompetensi inti di dalam kita melakukan coaching, yakni hadir sepenuhnya, mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Bagaimana dengan persiapan-persiapannya, Pak Eman dan Bu Rini, apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Disilakan Pak dan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Eman. Hari ini kami akan melakukan teknik coaching untuk membahas kasus 3. Saya di sini sebagai coach dan Pak Eman sebagai coachee. Oke, selamat pagi Pak Eman. Selamat pagi. Kenapa hari ini terlihat murung? Ada masalah? Baik, Bu Rini. Boleh saya bercerita sedikit, Ibu Oh Rini? ya, silakan Pak. Jadi Ibu Rini, saya boleh minta waktunya ya. Jadi saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Ibu Rini. Baik Bu Rini, boleh saya ceritakan sekarang ya Bu Rini? Oke, boleh Pak, silakan. Begini Bu Rini, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah Ibu Rini, di mana kepala sekolahnya menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Jadi pengawas sekolah yang melakukan supervisi, tampaknya Ibu Rini dia merasa keberatan ketika saya ini mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Ibu Rini. Tadi ketika diingatkan dari pengawas ini, saya menyampaikan bahwa saya ini tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas tersebut seperti tampaknya dia tersinggung Ibu Rini dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu Ibu Rini. Oh, begitu ya ceritanya. Dari cerita yang Pak Eman sampaikan, saya rasa sekarang Pak Eman sudah merasa bahwa Pak Eman tidak nyaman dengan teguran dari kepala sekolah. Sebenarnya saya mau tanya nih Pak Eman, karena Pak Eman sudah merasa tidak nyaman dengan teguran kepala sekolah. Apa sebenarnya tujuan yang ingin Pak Eman capai dalam proses pembelajarannya Pak Eman? Ya, begini Bu Rini. Jadi selama ini kan saya sudah terbiasa dengan mengajar tanpa buku teks sebenarnya Ibu Rini. Jadi saya sudah menguasai betul materi yang saya bawakan untuk anak-anak saya Ibu Rini. Jadi saya nyaman selama ini walaupun tanpa buku teks saya bisa menguasai pembelajaran atau materi yang saya bawakan Ibu Rini. Tetapi kelihatannya tadi Bapak pengawas merasa tidak senang ketika saya tidak menggunakan buku teks. Sepertinya beliau melihat bahwa tujuan pembelajaran saya tidak akan tercapai kalau tidak menggunakan buku teks Ibu Rini. Oke, baik, sudah kalau begitu. Sebenarnya pembelajaran ini luar biasa ya Pak, karena Bapak menggunakan berbagai sumber untuk melakukan pembelajaran di kelas. Jadi menurut Bapak selama Bapak menggunakan sumber-sumber lain selain buku teks, tujuan pembelajaran yang Bapak capai selama ini apakah sudah tercapai? Ada beberapa yang sudah tercapai atau ada yang belum? Baik, ini Ibu Rini. Jadi ketika saya tidak menggunakan buku teks, selama ini saya biasanya menggunakan sumber-sumber lain seperti saya menggunakan YouTube, kemudian saya menggunakan proyektor dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan itu dan
saya merasa tujuan pembelajaran saya selama ini sudah tercapai. Begitu Ibu Rini. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran Bapak rasa sudah tercapai ya. Jadi, berarti di dalam kelas, menurut Bapak selama Bapak menggunakan sumber-sumber lain selain buku teks, apakah siswa di dalam kelas Bapak aktif dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Selama ini Bu Rini, siswa saya aktif Bu Rini, walaupun tanpa menggunakan buku teks, karena saya menggunakan video pembelajaran, saya menggunakan proyektor, saya menggunakan YouTube sebagai materi atau referensi yang saya gunakan Ibu Rini. Oke, luar biasa sekali sebenarnya ya Pak Eman ya. Menurut saya kalau kita menggunakan sumber-sumber lain dari selain buku teks juga itu memberikan inovasi pembelajaran buat kita sebenarnya ya. Tetapi karena situasinya sudah seperti ini ya, kita harus mencari solusi yang terbaik. Baik Pak Eman, saya mau ingin bertanya lagi, apakah ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan sumber-sumber lain selain buku teks, apakah Pak Eman menemukan hambatan terhadap murid-murid Pak Eman di kelas? Baik, terima kasih Ibu Rini. Selama ini memang saya sering menggunakan media-media lain seperti video pembelajaran, kemudian layar proyektor, dan YouTube. Tetapi memang saya mengalami sedikit hambatan ketika ada beberapa siswa saya yang tidak menggunakan buku teks. Begitu Ibu Rini. Oke, berarti setidaknya Bapak tidak menemukan hambatannya atau masih ada hambatan lain yang Bapak temukan ketika tidak menggunakan buku teks? Ya betul Bu Rini, masih ada siswa yang mengalami hambatan ketika tidak menggunakan buku teks Ibu Rini. Jadi bagaimana terkait hal ini Bapak? Menurut Bapak, apakah buku teks ini adalah salah satu sumber belajar yang penting atau tidak digunakan? Kalau saya pikir-pikir, Ibu Rini, menurut saya ini ya Ibu Rini ya, jadi buku teks itu dapat digunakan ketika saya harus belajar, karena menurut saya itu juga menjadi referensi tambahan untuk saya mengajar di kelas Bu Rini, itu menurut saya Bu Rini. Iya, sangat setuju sekali ya Pak Eman, luar biasa. Jadi pentingnya juga kita menggunakan buku teks itu sebagai salah satu sumber referensi. Selain memberikan literasi yang mudah dipaham oleh anak-anak dan juga saya rasa itu adalah salah satu sumber yang mudah didapat ya Pak. Jadi bagaimana sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan persoalan ini? Baik Ibu Rini, terima kasih. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan Ibu Rini, saya menghadap kepala sekolah kali ya Ibu Rini ya, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kemudian yang kedua, saya harus memang menggunakan buku teks tadi supaya siswa saya yang terhambat dalam pembelajarannya itu bisa aktif. Kemudian kalau memungkinkan saya bisa bertemu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan, supaya tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan menurut saya. Ibu Rini, begitu rencana saya Ibu Rini. Rencana aksi yang sangat luar biasa ya Pak. Terus ketika nanti akan bertemu dengan Pak pengawas, apa yang akan Bapak sampaikan kepada beliau? Baik Bu Rini, mungkin saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya tadi buku teks, internet, video pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran saya tercapai. Kemudian murid-murid juga dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka menurut saya Ibu Rini, begitu. Oke, baik sekali ya. Luar biasa sekali rencana yang akan Bapak lakukan untuk bertemu dengan pengawas ya. Semoga saya doakan ya Pak Eman, semoga
ketika Pak Eman nanti akan bertemu dengan Pak Pengawas, semuanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil ya, supaya tidak ada perbedaan persepsi antara Bapak sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak pengawas, dan juga kepala sekolah. Baik Pak Eman, dari rencana yang akan Bapak lakukan, sebenarnya apa komitmen terbaik dari Bapak untuk mengatasi atau untuk melakukan rencana tersebut? Baik Ibu Rini, terima kasih banyak. Mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Ibu Rini. Itu komitmen saya selanjutnya, Ibu Rini. Wah, ide dan komitmen yang sangat luar biasa ya Pak Eman. Semoga berhasil, dan saya sebagai teman sejawat Pak Eman sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pak Eman. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Pak Eman harapkan. Oke, Terima ya baik. kasih Bu Rini atas Sama-sama waktunya Pak untuk Eman. sharing. Terima Mudah-mudahan kasih kita sudah semua saling berbagi dan bisa menjadi sharing. guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nanti, Bu Rini. Terima Iya. kasih banyak Bu Rini untuk sharingnya. Oke. Terima kasih Pak Eman atas waktunya. Sama-sama Bu. Oke, baik. Jadi demikian coaching untuk kasus yang ketiga antara Pak Eman dan Ibu Rini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi yang berikut, yaitu coaching yang keempat, ya, yang dilakukan oleh pasangan yang sama juga, Pak Eman dan Ibu Rini. Namun pengamatnya adalah Pak Fahmi. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, luar biasa ya coaching yang sudah dilakukan di kasus ketiga ini oleh Pak Eman dan Ibu Rini. Masih dalam peran di kasus ini, di sini Pak Eman sebagai coachnya dan Ibu Rini sebagai coachi. Jadi Pak Eman memilih kasus yang pertama, terus saya sendiri sebagai pengamat. Nah, perlu diperhatikan, mungkin tadi sudah disampaikan di awal oleh pengamat yang pertama, bahwa kita menggunakan alat kita dan kompetensi yang terus nanti diterapkan dalam percakapan ini. Itu yang pertama, hadir sepenuhnya. Yang kedua, mendengar aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Oke, baik Pak Eman dan Ibu Rini, apakah sudah mempersiapkan semua untuk melakukan coaching Tirta ini? Siapa? Sudah ya? Oke, baik, waktu seluasnya saya berikan kepada Pak Eman dan Ibu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Rini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Eman. Rini, hari ini apa kabarnya Rini? Sehat? Sehat Pak, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Oke, oh ya, Rini, hari ini saya ingin berbicara dan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol santai bersama Rini. Boleh ya Rini? Oke, boleh Pak. Tetapi saya tidak mengganggu aktivitas Rini kan? Oh tidak Pak, terima kasih tadi Bapak sudah mau berjumpa dengan saya hari ini. Oke, baik. Rini, selama beberapa menit ke depan ini saya ingin mendengar curhat nih dari Rini. Boleh ya? Rini, saya ingin mendengarkan apa yang Rini alami. Silahkan Rini, diceritakan. Oke, baik Pak. Saya merasa akhir-akhir ini saya merasa di kelas tuh tidak nyaman Pak, karena ada beberapa teman, memang tidak seluruhnya, cuman ada beberapa teman yang sepertinya menjauhi saya karena saya juga tidak tahu apa penyebab mereka menjauhi saya, dan ada di beberapa pembelajaran di kelas, saya merasa teman-teman tidak mau bekerja sama dengan saya.
Mungkinkah di kelas saya memiliki sifat yang tidak bagus, mungkin karena suka marah-marah, mungkin itu salah satu, yang teman-teman tidak sukai dari diri saya, Pak. Jadi saya merasa bahwa, teman-teman menghindari saya beberapa hari terakhir. Baik, terima kasih Rini. Jadi dari cerita Rini tadi, pada saat ini apa yang Bapak perlu bantu dan apa yang ingin Rini inginkan setelah ngobrol atau cerita-cerita kali ini, Rini? Baik Bapak, kemarin kebetulan kami punya tugas matematika dari Pak Fahmi, dan kebetulan kita dibentuk dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok saya, kita bekerja sama dalam kelompok dan, untuk tugas ini kita diminta untuk mengumpulkan tugas matematikanya di hari Rabu besok. Tetapi sepertinya teman-teman tidak ada konfirmasi lanjutan, seperti apa tugas yang akan dibuat dan, mungkin tugasnya juga tidak mau dikerjakan bersama saya. Saya takutnya teman-teman sudah merasa, tidak nyaman berada dengan saya. Saya mungkin bisa minta solusi Pak atas, kejadian ini atau atas, situasi ini. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya mau kerja takutnya teman-teman tidak mau terima hasil pekerjaan yang saya buat. Dan jadinya saya bekerja secara sendiri dan mandiri. Tetapi kan ini kita dibutuhkan untuk bekerja dalam kelompok. Mungkin Pak Eman punya solusinya. Saya mohon, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Rini. Jadi, Rini tadi tidak nyaman ya bersama teman kelasnya, ya, karena ada mungkin teman-temannya Rini berkaitan dengan pembelajaran matematika tadi dari Pak Fahmi ya, Rini ya. Iya. Jadi sebelum itu, Rini, sebelum ada solusi, sebelum kita bicarakan solusinya, mungkin masih ada lagi, Bu Rini, saya ingin dengarkan. Iya, paling, terkait, tugas-tugas saja Pak, teman-teman, menghindari saya beberapa hari terakhir dan juga, kerja piket harian juga. Kalau ada saya, mereka sepertinya menghindar Pak. Ini juga membuat saya juga merasa tidak nyaman, saya harus, melaporkan ini kepada siapa selain kalau tidak kepada Pak Eman sebagai wali kelas. Saya mohon Pak Eman bisa mengatasi persoalan ini supaya teman-teman bisa bergabung lagi bersama saya. Mungkin hanya itu saja, Baik, Pak. baik Rini. Jadi Rini, terima kasih ya sudah menceritakan. Jadi selama ini apa yang sudah Rini lakukan supaya Rini tidak bekerja sendiri? Oke, baik, Pak. Menyadari kesalahan sebenarnya, pertama-tama saya menyadari bahwa saya orangnya keras, Pak. Jadi ketika, mengerjakan sesuatu secara bersama, sepertinya saya tidak, terkontrol untuk, melakukan perintah kepada teman-teman, jadi suka marah-marah. Jadi mungkin hal ini yang membuat, teman-teman lain tidak menyukai saya. Jadi, terkait hal ini, hal-hal yang pernah saya lakukan untuk kembali berinteraksi dengan baik dengan teman-teman, salah satunya ya saya berupaya keras untuk mendekati teman-teman, melakukan pendekatan kepada mereka dan juga, mencoba untuk berbicara baik-baik, mengajak mereka untuk ke kantin bersama, dan juga mungkin, ada pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan bersama. Tapi itu upaya yang saya lakukan. Memang ada satu 2 teman yang masih, mau bergabung dengan saya, tetapi, teman-teman lain sepertinya tidak. Saya merasa kurang, dengan diri saya kalau teman-teman dalam kelas saja sudah tidak menyukai saya. Jadi hal itu saja yang pernah saya lakukan, tapi menurut saya belum efektif, Pak. Oke, terima kasih ya Rini. Jadi temperamennya Rini yang menurut Rini tadi keras, kemudian suka marah-marah, itu yang menyebabkan teman-temannya tidak mau bergabung dengan Rini. Ya, begini Rini, kalau boleh ya saya sedikit simpulkan ya, kenapa Rini tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok dan sebaliknya ya. Jadi itu tergantung dari bagaimana komunikasinya Rini, kemudian raut wajahnya Rini ketika kerja kelompok. Kerja kelompok ini kan bersama-sama, jadi usahakan Rini harus tenang, kemudian
berkomunikasi dengan baik dengan teman. Ya, itu menurut saya ya Rini ya. Iya, Pak. Baik, Ya. ya. Nah, sekarang Rini kan sudah tahu masalahnya ya. Masalahnya tadi teman-temannya Rini tidak mau bergabung dengan Rini. Nah, sekarang saya minta Rini ya, Rini supaya bisa bangun komunikasi lagi dengan teman-temannya ya. Jadi dari beberapa hal yang sudah Rini jelaskan, jadi hal mana yang menjadi prioritas Rini sebenarnya? Oh ya, baik Pak, terima kasih. Jadi melihat situasi ini, hal pertama yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal ini supaya teman-teman bisa kembali belajar atau kembali bisa bermain atau mendekati saya, yang pertama pastinya saya akan merubah pola sikap dan kepribadian saya. Terutama terkait emosi ya Pak. Mungkin saya di sini mencoba untuk bisa mengendalikan emosi saya, agar saya bisa berkumpul lagi dengan teman-teman. Saya rasa ketika saya merubah pola, cara cara bicara, cara sikap ataupun kepribadian yang kasar tadi, mungkin atau saya bisa memanajemen diri saya dengan baik, saya rasa teman-teman perlahan akan kembali bisa berteman kembali dengan saya, Pak. Seperti itu. Wow, keren Rini. Saya bangga sekali Rini. Jadi kira-kira ada hal lain yang Rini lakukan nanti? Ya, selain melakukan pendekatan dan merubah pola sikap, mungkin saya juga akan terus berinteraksi yang baik dengan teman-teman, bekerja sama, memahami sikap teman lain, bisa menerima pendapat teman lain supaya ketika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan teman-teman lain, ketika kita bisa mengontrol emosi dan juga kita bisa memanajemen diri, saya rasa masalah yang tadinya menurut saya sebenarnya tidak luar biasa sih Pak, nanti akan bisa teratasi dengan baik di kelas dan nanti akan bisa tercipta lingkungan belajar yang sangat baik di kelas kita Pak. Saya Baik, rasa terima itu kasih saja. Rini. Jadi Rini menyebut ada manajemen diri ya. Ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh lagi berkaitan dengan manajemen dirinya itu Rini. Seperti apa itu Rini? Kalau manajemen diri, saya akan berupaya untuk yang pertama tadi Pak, berinteraksi dengan teman. Manajemen diri yang saya maksudkan di sini, bagaimana cara saya mengontrol diri saya supaya saya bisa menahan emosi agar ketika saya bersama dengan teman-teman, kalau misalnya bekerja sama dalam kelompok atau sedang berada dalam suatu diskusi bersama teman-teman, setidaknya saya bisa memberi masukan yang baik dan juga bisa menerima masukan teman-teman. Mungkin menurut saya manajemen diri yang saya bisa lakukan adalah mengontrol diri saya dan juga bisa menerima pendapat orang lain, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Rini ya, manajemen dirinya berkaitan dengan mengontrol dirinya Rini bersama teman-temannya. Nah Rini, dari obrolan kita kali ini Rini, jadi apakah Rini bisa menceritakan kembali apa yang Rini lakukan berikutnya? Oke, baik. Selain tadi saya bisa mengontrol saya punya emosi dan bisa memanajemen saya punya diri, Pak, saya mungkin akan lebih terampil untuk berelasi dengan teman-teman lain, sehingga saya tidak mudah dibenci ataupun tidak mudah dihindari oleh teman-teman. Dan mungkin hal lain yang perlu saya pelajari juga, saya harus bisa belajar lebih banyak tentang apa mau-maunya teman ya, sehingga ketika saya dan teman lain bersama itu saya bisa mudah untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik bersama teman. Saya rasa itu saja Pak yang mungkin saya akan lakukan ke depannya supaya kejadian atau hal-hal yang saya rasa saat ini yang mengganjal dalam diri saya bisa saya atasi Luar secara biasa, mandiri. keren. Wow, keren Rini. Jadi Bapak suka sekali dengan rencana kamu. Nah, Rini,
saya ingin tanyakan apa komitmen yang Rini jalankan sesuai dengan rencana yang Rini sudah sampaikan tadi? Komitmennya yang paling utama harus memiliki hubungan atau berelasi yang baik ya dengan teman-teman. Itu komitmen yang paling utama. Karena menurut saya ketika saya tidak mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman-teman lain, saya rasa hidup ini kosong ya Pak. Kita tidak bisa bekerja secara mandiri atau sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa untuk bisa bereksplorasi atau bisa mengerjakan sesuatu, kita itu butuh orang lain. Dan juga komitmen lainnya adalah berpartisipasi aktif dalam kelompok, mengajak teman-teman untuk bisa berbaur, dan ketika diberi tugas oleh Bapak Ibu guru di sekolah, kita bisa saling bekerja sama dengan baik di dalam kelompok. Seperti itu. Dan mungkin yang lainnya bisa memacu diri atau memotivasi diri saya untuk bisa lebih banyak belajar pelajaran ataupun belajar sifat-sifat diri ataupun sifat orang lain, seperti itu. Baik Rini, terima kasih. Jadi untuk komitmen ini Rini, siapa yang akan membantu Rini untuk menjalankan komitmen itu? Kalau saya harapannya adalah yang bisa membantu saya selain diri saya sendiri, saya mengharapkan Bapak sebagai wali kelas untuk bisa membimbing kami di kelas, dan juga mungkin orang tua di rumah mungkin supaya apa yang saya lakukan lebih diarahkan, dan juga mungkin teman-teman juga masukan dari teman-teman pastinya saya akan selalu terima. Oke, ini baru hebat. Kamu pasti bisa Rini, kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti bisa. Oke, baik, terima kasih Rini sudah ngobrol, sudah bercerita dengan saya ya. Terima kasih banyak Rini, kamu pasti bisa. Sekali lagi Rini, kamu pasti bisa. Terima kasih Pak. Sudah? Oke, siap dikembalikan. Baik, luar biasa ya, kita sudah mendengarkan coaching yang dilakukan oleh dua rekan kita, Bapak Emmanuel Jebarus yang berperan sebagai coach, di sini sebagai guru juga ya, karena di sini ada murid yang bermasalah, sebagai coachingnya adalah Ibu Rini. Jadi luar biasa sekali. Kita di hari ini sudah melakukan coaching dari 3 kasus yang ada dalam pembelajaran modul. Jadi mungkin selanjutnya kita diskusikan bersama ya, atau bagaimana ini Ibu Vera? Ya, baik. Jadi karena kita berempat sudah melakukan coaching dengan berganti peran dan sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, jadi saya rasa sudah bisa close, sudah bisa tutup ya Pak Fahmi untuk kegiatan rekamannya. Oke, baik. Berarti saya stop ini rekod dulu ya, Bu. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Guru hebat. Vera, Pak Fahmi, Ibu Rini. Terima kasih semua.